Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelompok Alginat Kimia Kelautan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri, Agustina Rosalia Saka dengan NPM 52190071, teman saya Emerinciana Oki dengan NPM 52190037, dan Teresia Lai dengan NPM 52200029. Kami dari Program Studi Kimia Fakultas Pertanian Universitas Timor. Baik, kita langsung ke materinya. Baik, jurnal rujukan yang kami ambil di sini yaitu Fabrication and Characterization of Nanocomposite Hydrogel based on alginate or nanohydroxyapatite loaded with Linum psittacium extract as a bone tissue engineering scaffold, yang artinya fabrikasi and karakterisasi hidrogel nanokomposit berbasis alginat atau nanohidroksiapatit syarat dengan Linum psittacium extract sebagai perancar rekayasa jaringan tulang. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Patah tulang adalah kondisi umum yang mungkin dialami setiap orang dalam hidupnya. Pada fraktur kecil, jaringan tulang dapat beregenerasi dengan sendirinya, namun pada defek yang besar diperlukan penanganan dengan intervensi yang tepat untuk meningkatkan dan membantu proses penyembuhan. Autograft adalah pengobatan klinis standar emas untuk cacat tulang besar, walaupun hasil pengobatannya dapat diterima pada proses pemulihan. Autograft biasa digunakan sebagai potensi infeksi situs donor, jumlah terbatas, peningkatan kehilangan darah, nyeri situs donor, hipersensitivitas, dan prosedur bedah tambahan. Strategi pengobatan telah diuji untuk mengusulkan konsep inovatif untuk menghilangkan keterbatasan modalitas pengobatan saat ini. Nah, sebagai alternatif, dapat digunakan nanoteknologi dalam kombinasi rekayasa jaringan untuk memotong kebutuhan autograft dan mengusulkan struktur canggih sebagai bahan penyembuhan tulang. Skadolf memiliki peran sentral dalam strategi rekayasa jaringan yang mendukung pelekatan sel, migrasi, pertumbuhan, dan diferensiasi. Nah, salah satu prasyarat dan vital untuk rekayasa jaringan tulang yaitu memiliki kemiripan dengan struktur asli tulang. Tulang adalah biokomposit dari keramik kolagen dan hidroksiapatit, di mana yang pertama menyediakan struktur 3 dimensi, fleksibilitas, dan daya resorpsi dari keramik untuk memberikan kekuatan dan osteokonduktivitas. Oleh karena itu, dibutuhkan nanokomposit 3 dimensi yang mengandung hidroksiapatit yang telah menarik perhatian yang signifikan dalam konsep dasar rekayasa jaringan tulang. Nah, berbagai jenis polimer alami dan sintesis telah diterapkan untuk membuat perancat 3 dimensi untuk rekayasa jaringan tulang, di mana polimer alami memiliki sifat biologis yang telah menarik daripada yang sintesis, sedangkan polimer sintesis memiliki sifat mekanik yang menarik. Alginat adalah polisakarida anionik alami yang diperoleh dari makroalga coklat karena mudah diproses, kemampuan membentuk gel, biodegradabilitas, dan tidak beracun. Alginat telah banyak diterapkan di berbagai bidang biomedis, mulai dari pengantaran obat hingga obat regeneratif. Penggunaan alginat dimungkinkan untuk mensintesis peranca hidrogel 3 dimensi untuk rekayasa jaringan tulang. Nah, studi tentang penggunaan alginat dalam regenerasi tulang telah menunjukkan potensinya dalam aplikasi rekayasa jaringan tulang. Namun,
Hidrofisilitas alginat yang tinggi dapat menurunkan adesi sel dan absorpsi protein. Penelitian oleh Tahomi et al. Dan Purohit DKK menunjukkan bahwa pembuatan nanokomposit berbasis alginat dengan nanohidroksiapatit mempromosikan sifat mekanik, bioaktivitas, penyerapan protein, proliferasi, dan adesi sel Mg63. Selain sifat struktural, peranca yang canggih harus memiliki aktivitas biologis. Nah, zat alami antioksidan telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mempercepat proses regenerasi jaringan. Zat alami yang diperoleh dari tanaman herbal yang kaya akan berbagai fitokimia bioaktif dengan berbagai macam sifat biologis. Penerapan fitokimia ini telah menghasilkan hasil penyembuhan yang efektif dan dipercepat. Rami merupakan tumbuhan dikotil yang tersebar luas di daerah beriklim sedang dan dibudidayakan sebagai sumber serat, minyak, dan senyawa obat. Yang berikut, flaxseed. Flaxseed adalah biji minyak dengan berbagai aktivitas biologis menarik yang banyak digunakan dalam industri dan produk kesehatan alami. Flaxseed adalah sumber polisakarida, glikosida sianogenik, peptida siklik, asam linolerat, peptida siklik, dan alkaloid yang baik. Nah, ini merupakan gambar dari biji rami, di mana ekstrak dari biji rami memiliki berbagai aktivitas biologis seperti aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang bermanfaat untuk aplikasi rekayasa jaringan. Namun, komposisi fitokimia dari bagian udara atau daun dan batang serta akar rami kurang dipelajari dibandingkan dengan senyawa yang diperoleh dari biji rami. Beberapa tahun terakhir ini banyak orang berminat untuk mempelajari metabolit sekunder yang disintesis dari jalur fenilpropanoid dalam rami. Karena dalam rami terdapat kelompok metabolit sekunder yang disebut senyawa fenolik yang memiliki fungsi seperti dalam pertumbuhan tanaman, proses perkembangan, dan respon pertahanan terhadap lingkungan stres. Beberapa penelitian telah membuktikan metabolit sekunder memiliki sifat antioksidan dan penangkal radikal, serta memiliki sifat antimikroba dan menunjukkan aktivitas fitoterapi multiarah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan berbagai penyakit kronis manusia seperti kanker, diabetes, dan gangguan kardiovaskular. Laboratorium telah mengidentifikasi keberadaan flavon C glikosida dalam ekstrak polar yang diperoleh dari bagian udara rami. Diperoleh bahwa flavonoid menunjukkan aktivitas yang melindungi kesehatan karena sifat antioksidannya yang kuat. Menurut beberapa penulis, beberapa dari flavonoid ini telah dilaporkan dan menunjukkan berbagai aktivitas biologis, termasuk aktivitas antiinflamasi, antivirus, anti jamur, dan antibakteri. Nah, karena sifat-sifat yang menguntungkan, flavonoid mempunyai peran penting dalam perkembangan tulang, remodeling, dan perbaikan serta regenerasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis membuat peranca nanokomposit 3 dimensi berdasarkan ekstrak alginat atau nanohidroksiapatit dan nanohidrometanolik dari bagian udara rami yang kaya akan senyawa fenolik dan flavonoid sebagai peranca rekayasa jaringan tulang. Baik, yang berikut kita masuk pada prosedur kerja. Yang pertama, ekstraksi, pemurnian, dan karakterisasi ekstrak dari bagian Linumusitaceae. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ekstraksi dan pemurnian. Yang kedua, penentuan kandungan fenolik total. Dan yang ketiga, penentuan kandungan flavonoid total.
Yang kedua, persiapan hidrogel nanokomposit. Yang ketiga, karakterisasi spektral alginat atau nanohidroksiapatit atau LOH yang disintesis. Langkah yang keempat yaitu analisis morfologi dan struktural. Yang kelima adalah studi pembekalan. Prosedur yang keenam yaitu efisiensi jebakan atau EE dan kapasitas pemuatan atau LC. Langkah yang berikut, studi rilis. Studi rilis ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, uji hemolisis. Yang kedua, pengukuran aktivitas antioksidan. Dan yang ketiga, pengukuran proliferasi sel. Langkah yang terakhir yaitu analisis statistik. Yang berikut adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, ekstraksi dan karakterisasi ekstrak murni dari bagian udara Linum muscipitatium. Dalam studi ini, persiapan bagian udara dari ekstrak kasar rami diwujudkan dengan ekstrak hidrometanolik yang dipilih untuk mengekstrak zat organik termasuk senyawa polaritas menengah dan tinggi. Misalnya asam fenolat, glikosida, flavonoid, dan lain-lain. Jadi dalam penelitian ini, jumlah total fenolat dalam LOH ditentukan menurut prosedur Volin-Ciacalteu yang hasilnya menunjukkan bahwa LOH ditemukan mengandung jumlah fenol yang tinggi. Screening fitokimia LOH dengan menggunakan analisis UPLCMC yang mengungkapkan adanya asam fenolik dan flavonoid. Pada sintesis hidrogel nanokomposit, prosedur sintetik terperinci dari gel berbasis alganat yang terdapat pada gambar tersebut. Jadi tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuat peranca berpori yang meniru tulang berdasarkan matriks yang sangat biokompatibel, yaitu alganat yang mengandung nanopartikel NHA, osteokonduktif, dan LOH. LOH adalah campuran senyawa fenolik yang diekstraksi dari bagian atas rami dan digunakan sebagai obat yang dimasukkan ke dalam hidrogel nanokomposit alganat NHA. Gel padat diperoleh dari proses gelasi ionotropik dengan menuangkan hidrogel ke dalam larutan CaCl2 dan kemudian dibekukan sampai kering dalam kurang dari 80 derajat Celcius. Selanjutnya adalah studi karakterisasi. Studi karakterisasi NHA. Jadi di bawah ini adalah gambar pola XRD dari NHA yang disintesis. Jadi pada NHA yang disintesis menunjukkan pola XRD yang mirip dengan HAP, standar yang tersedia dari Komite Bersama untuk standar difraksi serbuk. Pengukuran DLS NHA dilakukan dalam air dan diionisasi antara kurang dari 200 dan lebih dari 200 mV. Yang berikut adalah morfologi dan struktur mikrohidrogel nanokomposit. Dari gambar di bawah ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa hidrogel nanokomposit fabrikasi memiliki struktur mikro berpori dengan pori-pori dengan lubang yang tidak beraturan. Kuantifikasi porositas atau volt% diperkirakan dalam kisaran sekitar 80-90%. Yang berikut adalah analisis elemen. Analisis unsur semi kuantitatif dari nanokomposit hidrogel fabrikasi dilakukan menggunakan analisis EDX dan hasilnya disajikan pada gambar. Teman-teman dapat melihatnya pada gambar. Jadi spektrum menyetujui adanya unsur kalsium dan fosfat. Sementara peningkatan kandungan Ca dan P sampel terbukti dengan meningkatnya presentasi NHA. Jumlah kalsium yang diperoleh terkait dengan Ca dalam NHA
dan Ca2+, jembatan yang berkait dengan hidrogel alganat. Yang berikut spektroskopi FTIR. Jadi pada gambar di bawah ini adalah spektrum FTIR nanokomposit alganat LOH NHA hasil sintesis dibandingkan dengan alganat NHA dan LOH murni. Interaksi molekul antara polimer alganat NHA dan ekstraksi polifenol LOH dalam Ca2+ nanokomposit cross-linken diperiksa oleh spektroskopi inframerah transformasi Fourier atau FTIR. Spektroskopi FTIR alganat NHA LOH fabrikasi dibandingkan dengan puncak FTIR keadaan murni alganat NHA dan LOH. Spektrum FTIR pita serapan alganat murni pada 1614 dan 1415 cm-1 sesuai dengan getaran peregangan asimetris dan simetris dari kelompok C sama dengan O masing-masing. Puncak yang diamati pada 1080 cm-1 dan 1030 cm-1 ditugaskan untuk getaran pita COC yang penyerapan fosfat pitanya dalam spektrum FTIR NHA diidentifikasikan dengan puncak pada 472,9, 560, 603,5, 962, 1029 dan 1092 cm-1. Dan dua pita karbonat lemah diamati pada 1416 dan 1456 cm-1 untuk NHA. Yang keempat adalah perilaku pembengkakan. Sifat pembengkakan hidrogel dapat mencerminkan kapasitas penyerapan airnya. Persentase pembengkakan pada titik waktu yang berbeda dapat dilihat pada gambar 5, yaitu pengaruh kandungan NHA terhadap laju pengembangan hidrogel nanokomposit alginat per LOH per NHA. Perilaku pembengkakan gel alginat per LOH per NHA sangat bergantung pada jumlah nanopartikel NHA. Dengan adanya rasio pembengkakan menurun, dengan meningkatnya konten NHA menjadi 14% dan kemudian meningkat lagi ketika konsentrasi nanopartikel meningkat menjadi 21%. Pembengkakan tergantung pada gugus hidrofilik pada materi. Dengan meningkatnya kandungan NHA, ada lebih sedikit kelompok hidrofilik yang tersedia karena mereka terikat pada NHA. Peningkatan konsentrasi NHA lebih lanjut dalam gel membatasi transfer sol gel alginat sehingga hidrogel nanokomposit terikat silang secara longgar yang memfasilitasi perembesan air ke dalam gel dan meningkatkan pembengkakannya. Yang kelima adalah LOH entrapment efisiensi atau EE dan loading capacity atau LC. Pengaruh rasio NHA yang berbeda yaitu 7%, 14%, dan 21% pada EE% dan LC% dari LOH dievaluasi dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 1.
Parameter EE% dan LC% dari LOH yang terperangkap dalam ketiga nanokomposit hidrogel ditentukan secara spektrofotometri, yaitu lambda maksimal sama dengan 270 nanometer dikurangi jumlah LOH yang tersisa di CaCl2 larutan supernatan setelah ikatan silang dari jumlah awal dalam larutan reaksi. Nanokomposit hidrogel dengan rasio NHA yang lebih tinggi menunjukkan kuantitas EE% yang lebih tinggi dan nilai efisiensi pemuatan yang lebih tinggi dengan tren non-linear. Dapat dilihat pada tabel 1 dengan kelompok alginat LOH NHA berturut-turut 7%, 14%, dan 21%. Dengan kemanjuran jebakan berturut-turut yaitu 55,07%, 61,47%, dan 63,66%. Dan kapasitas pemuatan berturut-turut yaitu 1,47%, 1,71%, dan 1,80%. Yang berikut adalah perilaku pelepasan LOH. Perilaku pelepasan LOH dari nanokomposit hidrogel berlabel alginat per LOH per NHA 21% dengan spektroskopik UV pada pH 7,2 dalam PBS dan air deionisasi. Angka menunjukkan bahwa 50% LOH dilepaskan dari gel yang mengandung ekstrak dalam 3 jam pertama dianalisis, sementara dalam media berair, gel nanokomposit dapat melepaskan sekitar 40% ekstrak selama waktu itu. Meskipun pelepasan yang lebih cepat diamati di PBS di semua titik waktu, disertai dengan pelepasan yang relatif meledak pada jam-jam awal, sebagian besar LOH sepenuhnya dilepaskan dari gel komposit terkait silang dalam waktu sekitar 24 jam di kedua media. Pengamatan ini terkait dengan stabilitas rendah hidrogel berbasis alginat di lingkungan fisiologis dan berair karena pelepasan Ca2+ ion di lingkungan mengakibatkan pemutusan dan pengurangan ikatan silang. Reaksi pertukaran ion-ion fosfat dan natrium dengan Ca2+ di PBS mengintensifkan fenomena. Yang ketujuh adalah hasil in vitro. Hasil in vitro yang pertama yaitu uji hemokompatibilitas, di mana penilaian hemokompatibilitas dilakukan untuk mengevaluasi gangguan pada membran sel darah merah yang disebabkan oleh zat asing yang menyebabkan kebocoran isi sel darah ke cairan sekitarnya. Ditetapkan bahwa hemolisis lebih rendah dari 10% dapat diterima dan dianggap hemokompatibel. Dalam karya ini, properti hemolitik alginat per LOH per NHA diuji melalui kontak langsung sampel dengan larutan RBC dan hasilnya dapat dilihat pada gambar 7, di mana alginat per LOH per NHA 7% adalah 2,7, alginat per LOH per NHA 14% yaitu 1,0, dan alginat per LOH per NHA 21% yaitu 0,6, dan positif kontrol yaitu 100,0. Yang berikut adalah uji antioksidan.
atau aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan LOH dinilai dan dibandingkan dengan asam askorbat sebagai kontrol positif. Menggunakan kit uji DPPH dan hasilnya dapat dilihat pada gambar 8, yaitu aktivitas antioksidan LOH dan asam askorbat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan yang signifikan lebih dari 95% mirip dengan asam askorbat. Zat antioksidan dapat memodulasi respon inflamasi yang diinduksi setelah cedera. Yang berikut adalah hasil proliferasi sel. Kompatibilitas seluler nanokomposit hidrogel yang disiapkan dinilai pada garis sel MG63 menggunakan kit uji MTT dan hasilnya dapat dilihat pada gambar 9. Sel-sel dikultur dalam kontak dengan gel nanokomposit yang berfungsi sebagai perancah untuk memperbaiki jaringan dan dievaluasi untuk proliferasi dan kelangsungan hidup sel. Tingkat toksisitas bahan untuk sel dievaluasi menggunakan uji MTT pada 24 jam dan 48 jam setelah penyemaian awal dan hasilnya dapat dilihat pada gambar. Sel MG63 seperti osteoblas menunjukkan tingkat proliferasi yang baik setelah penyemaian ke ketiga jenis perancah dibandingkan dengan kelompok kontrol. Angka melaporkan bahwa perancah yang mengandung lebih banyak NHA menunjukkan proliferasi sel yang lebih tinggi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nanoteknologi sebagai teknologi yang memungkinkan memiliki efek yang belum pernah terjadi sebelumnya pada berbagai bidang biomedis. Perancah rekayasa jaringan tulang berstruktur nano telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mempercepat dan meningkatkan proses penyembuhan tulang. Pada penelitian ini, penulis membuat nanokomposit hidrogel 3 dimensi berdasarkan alginat atau nanohidroksiapatit atau LOH sebagai perancah rekayasa jaringan tulang. Nah, dari hasil karakterisasi menunjukkan bahwa perancah nanokomposit 3 dimensi yang dibuat memiliki struktur mikro berpori dengan arsitektur pori-pori yang saling berhubungan dan kristal nanohidroksiapatit tersebar di seluruh perancah. Evaluasi in vitro menunjukkan bahwa perancah nanokomposit yang dibuat adalah hemokompatibel dan sitokompatibel dengan efek proliferatif yang menguntungkan. Selain itu, penggabungan LOH memberikan aktivitas antioksidan ke perancah. Hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa scaffold nanokomposit 3 dimensi yang dihasilkan memiliki sifat fisikokimia dan biologis yang bermanfaat dan dapat diterapkan sebagai scaffold rekayasa jaringan tulang. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.